Hai guys, Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe YouTube channelnya ya. Kali ini kami akan mencoba membahas materi tentang pertidaksamaan bentuk pecahan. Oke, langsung saja kita bahas soalnya. Bentuk soal kita kali ini yaitu X ditambah 1 per 3X dikurang 1 dikurang dengan X dikurang 3 per X ditambah 3 kecil dari 0. Nah, kalau kita lihat bentuk soal kita kali ini seperti pengurangan pecahan biasa. Ingat trik mudah untuk pengurangan pecahan biasa yaitu tinggal kita kali silang saja. Maka sekarang jadinya itu X tambah 1 dikalikan dengan X tambah 3 lalu dikurangkan. Lalu kita kali silang lagi. Hasilnya itu X kurang 3 dikalikan dengan 3X kurang 1. Penyebutnya tinggal kita kalikan saja. Yaitu 3X kurang 1 dikalikan dengan X tambah 3 kecil dari 0. Lanjut kita kalikan terlebih dahulu. X kali X hasilnya X kuadrat. Lalu X dikalikan dengan positif 3 hasilnya positif 3X. Lalu 1 kali X hasilnya 1X atau X saja. Lalu 1 kali positif 3 hasilnya positif 3. Lalu dikurangkan. X kali 3X hasilnya 3X kuadrat. Lalu X kali negatif 1 hasilnya negatif X. Lalu negatif 3 kali positif 3X hasilnya negatif 9X. Lalu negatif 3 kali negatif 1 hasilnya positif 3. Penyebutnya tetap 3X kurang 1 dikalikan dengan X tambah 3 kecil dari 0. Lalu kita sederhanakan lagi. X kuadrat 3X ditambah X hasilnya positif 4X. Lalu ditambah 3. Negatif kali positif hasilnya negatif 3X kuadrat. Negatif X dikurang 9X hasilnya negatif 10X. Lalu dikalikan dengan tanda negatif hasilnya positif 10X. Lalu mana lagi? Yaitu negatif dikali positif hasilnya negatif 3 dan penyebutnya masih tetap 3X kurang 1 X ditambah 3 kecil dari 0. Lanjut, X kuadrat dikurangkan dengan 3X kuadrat hasilnya negatif 2X kuadrat. Lalu 4X ditambah dengan 10X hasilnya 14X. Lalu 3 dikurang 3 hasilnya 0 dan 0 boleh tidak ditulis. Dan untuk penyebutnya
yaitu 3x kurang 1 dikalikan dengan x ditambah 3 kecil dari 0. Oke. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita cari harga 0 atau angka pembuat 0. Pertama untuk bagian atas terlebih dahulu untuk pembilang. Untuk pembilang harga pembuat nolnya yaitu negatif 2x kuadrat ditambah 14x sama dengan 0. Nah, dari angka ini coba kita tarik negatif 2x-nya keluar, apa yang tinggal di dalamnya? Maka yang tinggal itu adalah X saja sama negatif 7. Nah, kenapa jadinya seperti ini? Karena kalau angka yang di luar ini kita kalikan satu-satu ke dalam, nanti hasilnya sama seperti yang di atas ini. Oke? Maka sekarang jadinya itu negatif 2x sama dengan 0 dan x kurang 7 juga sama dengan 0. Maka x saja sama dengan 0 bagi negatif 2 hasilnya 0. Lalu x yang di sini negatif 7 pindah ruas jadi positif 7. Ini untuk pembilang. Lalu untuk penyebutnya lagi. Untuk penyebut 3x kurang 1 dikalikan dengan x tambah 3 sama dengan 0. Maka 3x kurang 1 sama dengan 0 dan x tambah 3 juga sama dengan 0. 3x sama dengan negatif 1, kalau pindah roh jadi positif 1, maka x saja sama dengan 1 dibagi 3 yang sini. Lanjut, x sama dengan positif 3, kalau pindah ruas jadi negatif 3. Nah, sekarang kita sudah memiliki 4 buah nilai x. Karena soal kita kali ini pertidaksamaan, maka ada langkah selanjutnya yaitu uji tanda. Oke, perhatikan. Nilai x yang kita dapat tadi ada 4, maka lingkaran kita di sini juga ada 4. Oke, lanjut. Yang kecil sebelah kiri, yang besar yang semakin ke kanan nilainya semakin besar. Yang paling kecil berapa tadi? Yaitu negatif 3, lalu 0, lalu 1/3, lalu berapa lagi? Yaitu 7. Nah, perhatikan. Lingkaran kita kali ini, perhatikan untuk pembilang tadi, nilai x yang kita dapat 0 dan 7. Untuk lingkaran 0 dan 7, itu dia dipengaruhi oleh soal kita kali ini. Kalau soalnya kecil saja, oke, tidak pakai sama, maka lingkaran untuk nilai x pembilang tadi lingkarannya kosong. Kalau ada pakai sama, misalnya kecil sama atau besar sama, maka lingkaran untuk nilai x pembilang itu dia penuh. Nah, itu kriterianya. Oke? Lanjut lagi untuk nilai x penyebutnya, yaitu 1/3 dan negatif 3.
Untuk nilai X penyebutnya ini lingkarannya selalu kosong. Ingat ya, dia selalu kosong lingkarannya. Baik soalnya kecil sama atau besar sama, yang jelas nilai X untuk penyebutnya tetap lingkaran kosong. Nah, setelah ini untuk uji tanda bagusnya pakai angka 0. Karena angka 0 sudah terpakai di sini, maka kita ganti dengan angka lain. Misalnya angka berapa? Misalnya angka 1. Oke. Nah, kalau kita lihat angka 1 posisinya atau letaknya di mana? Yaitu tentunya antara daerah 1/3 sama 7, yaitu daerah sini. Oke. Maka daerah inilah yang nantinya pertama kali kita kasih tanda positif atau negatif. Caranya tinggal kita tukarkan saja atau masukkan saja nilai X yang ada pada soal kita kali ini ganti dengan angka 1. Maka sekarang jadinya 1 kuadrat kali negatif 2 hasilnya negatif 2. Lalu ditambahkan 14 kali 1 hasilnya 14. Dan untuk penyebutnya 3 kali 1 3 dikurang 1 hasilnya 2. Lalu ditambah 1 ditambah 3 dikali 1 ditambah 3 hasilnya 4. Perhatikan, negatif 2 tambah 14 hasilnya 12, dan untuk penyebutnya 2 kali 4 8. Positif dibagi positif hasilnya tetap positif. Maka daerah yang angka 1 tadi itu nilainya positif. Oke. Angka pada daerah 1 tadi nilainya adalah positif. Setelah ini dia selang-seling. Setelah positif, negatif. Ini negatif, lalu selang-seling lagi positif, lalu negatif. Nah, itu dia. Lanjut ke langkah selanjutnya. Ini perlu dicatat. Tolong dipahami, kalau di soalnya tandanya kecil atau kecil sama, maka yang diakhir yaitu tanda negatif. Nah, sedangkan kalau soalnya besar atau besar sama, yang diakhir adalah yang positif. Karena soal kita kali ini tandanya kecil, maka yang diakhir adalah yang negatif. Perhatikan yang negatif yang kita akhir. Oke, ini juga negatif, kita akhir juga. Ini yang negatif juga kita akhir. Nah, oke. Maka jawaban akhirnya, perhatikan, negatif 3, nilai X-nya negatif 3. Semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Maka X kecil dari negatif 3. Ingat ya, karena lingkarannya kosong, maka pakai kecil saja, tidak pakai sama. Karena jawabannya terpisah, maka pakai atau. Lalu di sini arsirannya tengah-tengah antara 0 dan 1/3, maka di sini juga nilai X-nya tengah-tengah. Angka 0 kalau arsirannya ke kanan maka semakin besar, maka X besar dari 0. Dan 1/3 arsirannya arahnya ke kiri, maka dia semakin kecil. Kecil dari 1
1/3. Karena terpisah lagi maka pakai atau lagi. Atau. Dan nilai X7 ini arah akhirnya ke kanan, maka nilainya semakin besar. Maka X besar dari 7. Nah, ini dia jawaban untuk pertanyaan kita kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Lebih kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.